Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana, NPM 211010071 semester 1 dari kelas PAI akan menjelaskan tentang materi merencanakan karangan dan menyusun karangan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Era Oktaviona, MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama ada ihwal karangan, teknik penyusunan, dan sistematika. Yang pertama ada prapenulisan atau yang biasa kita sebut pre-wording, merupakan langkah awal penulisan. Biasanya para penulis mempunyai suatu topik yang telah dipertimbangkan, lalu mereka berdiskusi dan membicarakan apa nih yang harus mereka ketahui dan dapat mengarahkan ide mereka. Yang kedua ada menyusun draft atau yang biasa kita sebut drafting, menulis gagasan melalui serangkaian draft. Draft tulisan ini lebih ditekankan kepada isi dibandingkan hal mekanik, karena hal mekanik dapat dilakukan pada saat pengeditan. Yang ketiga ada meninjau ulang atau revising. Penulis menyempurnakan gagasan mereka. Bagaimanapun para penulis membutuhkan orang lain nih untuk mengomentari tulisannya, sehingga dapat meninjau kembali tulisannya atas dasar komentar itu. Revisi dapat memenuhi kebutuhan pembaca dengan cara menambahkan, mengganti, menghapus, dan merinci kembali. Yang keempat ada mengedit atau editing. Penulis menyempurnakan tulisan mereka dengan mengoreksi ejaan dan kesalahan mekanik lain. Mekanik lebih menekankan pada bahasa tulisan resmi yang menjadi konvensi, meliputi pemberian tanda baca, ejaan, struktur, pemakaian diksi, dan aturan khusus untuk penulisan syair atau puisi, catatan, surat, dan bentuk penulisan lainnya. Yang kedua ada penentuan topik karangan. Karangan akan berkenaan dengan istilah topik karangan. Topik karangan atau tulisan dapat diartikan sebagai hal pokok yang dituliskan atau diungkapkan dalam karangan. Topik karangan berbeda nih dengan tema karangan. Tema ini menjadi gagasan dasar tempat beradanya topik. Topik karangan juga tidak sama dengan judul karangan. Judul karangan adalah nama sebuah karangan. Suatu topik dapat diberi judul yang sama atau berbeda dengan topiknya. Sebuah karangan ditulis dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu juga berlaku dalam penentuan topik, visibilitas, kemanfaatan, dan kemenarikan. Yang pertama ada kemanfaatan. Karangan ditulis untuk pembaca, oleh karena itu manfaat yang diberikan harus dipertimbangkan. Dengan demikian perlu dilakukannya need analisis atau yang biasa disebut analisis kebutuhan. Dengan analisis kebutuhan tersebut, penulis dapat mengetahui apa nih yang dibutuhin oleh pembaca. Ingat bahwa suatu topik dirasa bermanfaat jika topik itu memenuhi kebutuhan pembaca. Contohnya nih, kondisi mahalnya harga obat-obatan produksi pabrik menyebabkan banyak orang yang tidak mampu untuk membeli obat. Topik yang dapat dirumuskan seperti pengobatan alternatif, pengobatan dengan jamu tradisional. Usahakanlah topik yang akan dikemukakan dalam tulisan adalah topik yang bermanfaat karena dibutuhkan oleh pembaca. Yang B, kemenarikan. Suatu topik akan menarik perhatian jika topik itu bersifat aktual. Dengan sifatnya itu, topik yang dipilih adalah topik yang sesuai dengan kondisi masa kini, bahkan topik yang terkini sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman. Sebuah topik yang menarik belum tentu menarik perhatian pembaca karena diungkapkan dengan judul yang kurang menarik. Misalnya contohnya, topik perubahan nama Gelora Senayan menjadi Gelora Bung Karno akan lebih menarik jika diungkapkan dengan judul Gelora Bung Karno. Yang C ada visibilitas. Visibilitas ditentukan oleh kemampuan penulis. Oleh karena itu, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah topik yang dipilih tadi itu bisa nggak nih dikerjakan dalam menulis karangan. Dalam kaitan itu, kriteria-kriteria yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik yang dipilih adalah topik yang benar-benar dikenal dan diketahui. Yang kedua, topik yang visible atau topik yang cukupannya layak dan pengertiannya nggak terlalu luas. Yang selanjutnya ada penentuan tujuan penulisan. Kerangka karangan atau yang biasa disebut outline adalah kerangka tulis yang menggambarkan bagian-bagian isi karangan. Dalam kerangka karangan nih akan ada butir-butir isi karangan yang menggambarkan sub-subtopik, urutan subtopik, hubungan antar subtopik,
Berdasarkan redaksinya dapat dibedakan dua bentuk kerangka karangan, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Kerangka topik adalah kerangka yang diredaksikan dengan kata atau frasa. Setiap bagian karangan diungkapkan dengan kata atau frasa. Pada umumnya, kata atau frasa yang digunakan bersifat nonuna atau kata benda atau frasa benda atau nominal. Selanjutnya ada penulisan karangan. Hakikat menulis. Dalam pengajaran bahasa diberikan 4 jenis keterampilan berbahasa. Keempat jenis keterampilan tersebut adalah mendengarkan, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi, antar keempat berbahasa tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung dan tidak bertatap muka dengan orang yang diajak berkomunikasi. Selain fungsi, menulis juga mempunyai tujuan, yaitu dapat digunakan untuk meyakinkan, melaporkan, mencatat, dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima atau yang selanjutnya ada tinjauan karangan. Menulis karangan adalah menyajikan informasi, gagasan, dan pengalaman tentang peristiwa yang dialami dengan keterampilan bernalar yang dimiliki. Terkait dengan jenis karangan, menulis karangan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga para pembaca nih seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut. Ciri-cirinya yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Lalu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Langkah-langkah menyusun karangan deskripsi. Yang pertama ada menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua ada menentukan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat ada menyusun data ke dalam urutan yang sesuai ditentukan. Yang kelima ada menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema. Selanjutnya ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi si pembaca. Langkah-langkah menyusun karangan eksposisi. Yang pertama ada menentukan topik atau tema. Yang kedua ada menetapkan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat menyusun kerangka. Yang kelima ada mengembangkan kerangka. Contohnya yang pertama ada manfaat kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua peranan majalah dinding di sekolah, yang ketiga ada sekolah kejuruan sebagai penghasil tenaga terampil. Selanjutnya ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran atau pendapat atau kesimpulan dengan fakta atau data sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi juga dibutuhkan opini, data, fakta, atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Langkah-langkah untuk penyusunnya, yang pertama ada menentukan topik atau tema, yang kedua ada menetapkan tujuan, yang ketiga ada mengumpulkan data dari berbagai sumber, yang keempat menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih tadi, dan yang terakhir ada mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Selanjutnya ada karangan persuasi. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya tadi. Langkah-langkahnya ada menentukan topik atau tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Selanjutnya ada karangan narasi. Karangan narasi ini adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris. Contohnya biografi, autobiografi. Sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugesif. Contohnya novel, cerpen, cerbung, cergam. Selanjutnya ada perencanaan karangan. Perencanaan karangan merupakan seluruh tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis ini bukanlah kegiatan yang secara kebetulan, melainkan adalah suatu kegiatan yang telah dipersiapkan atau dirancangkan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan itu. Perencanaan karangan ilmiah adalah proses awal mengarang sampai dengan tahap akhir penulisan. Suatu karangan yang tersusun secara sempurna mengandung 3 bagian utama, yaitu bagian pertama yaitu pendahuluan atau introduction, yang kedua isi atau body, yang ketiga ada penutup atau conclusion. Ketiga bagian itu terjalin sangat erat satu sama lain. Ketiganya merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Jika pada pembagian pendahuluan menjelaskan secara umum, maka akan diperinci di bagian penutup. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis karangan. Sebagai suatu proses menulis melibatkan serangkaian karangan yang terdiri atas tahap pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Yang pertama ada pra-penulisan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan sebuah tulisan, di mana di dalam ini terdiri dari kegiatan memilih topik, tujuan, mengumpulkan bahan, serta menyusun kerangka karangan. Yang kedua ada penulisan, dimulai dengan pengembangan butir demi butir atau menjabarkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan yang urut atau runtut. Paragraf-paragraf itu dapat logis dan enak dibaca, kemudian dituangkan ke dalam bentuk paragraf. Selanjutnya dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada pasca penulisan. Pada fase ini, koreksi penyuntingan dan perbaikan dilakukan terhadap berbagai aspek, misalnya struktur karangan dan aspek kebahasan, dan dilakukan harus berkali-kali untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan penulisnya. Selanjutnya ada tema, topik, dan judul karangan. Tema karangan, tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tema adalah makna yang tersirat. Dengan tema, kita memaknai implikasi penting dari keseluruhan cerita yang bukan suatu bagian yang dapat dipisahkan dari sebuah cerita. Yang kedua ada topik karangan. Topik merupakan hal yang penting atau bermanfaat. Topik hendaknya merupakan suatu permasalahan atau sesuatu yang khas atau unik dan bernilai. Selain itu, topik yang dipilih hendaknya harus spesifik atau aktual. Selanjutnya ada judul karangan. Judul tulisan dapat diambil langsung dari topik yang telah benar-benar spesifik tadi tuh. Judul adalah nama yang dipakai dalam buku, bab dalam buku, bersifat menjelaskan diri, dan yang paling penting adalah menarik perhatian. Dalam artikel, judul sendiri sering disebut sebagai kepala tulisan. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Karena itu, judul harus mencerminkan tema tersebut, tidak boleh menyimpang dari intinya. Ciri-ciri judul adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tema cerita atau adanya keterkaitan dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Yang kedua, biasanya judul harus provokatif dengan menarik si pembaca dan menimbulkan keingintahuan pembaca. Yang ketiga, judul terdiri dari 5 kata dan diusahakan tidak boleh lebih kecuali untuk karangan atau penelitian ilmiah. Yang keempat, judul tidak boleh mengambil bentuk atau kalimat dari frasa yang panjang tetapi berbentuk kata yang singkat. Yang kelima, judul harus mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang. Yang terakhir ada kerangka karangan. Langkah-langkah menyusun sebuah kerangka karangan terdiri dari berbagai hal. Yang pertama ada menentukan tema, yang kedua membuat judul, yang ketiga mengumpulkan bahan, yang keempat menyeleksi dan mengembangkan bahan, yang kelima mengembangkan kerangka karangan. Contoh kerangka karangan. Temanya adalah makanan. Judulnya manfaat tempe. 1. Pengertian tempe. 2. Kandungan pada tempe. 2.1 protein. 2.2 vitamin K. 3. Manfaat tempe. 3.1 bagi kesehatan. 3.2 bagi keuangan. 4. Cara membuat tempe. Baiklah, menuju materi yang kedua, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar suku-suku. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa lainnya lingua franca, atau bahasa pergaulan di hampir kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat karena ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dikumandangkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa penghubung antar suku-suku bangsa dan bahasa perdagangan internasional, dan dikumandangkan secara resmi bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan alat perjuangan oleh kaum nasionalisme yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 atau sebelum diumumkannya bahasa Indonesia ini, telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia, dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia di berbagai prasasti kuno.
Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit yang bertempat di Palembang tahun 683. Yang kedua prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684. Yang ketiga prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan yang terakhir ada prasasti Karangbrahi di Bangko Jambi tahun 688. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Yang pertama ada penyerapan bahasa daerah, yang kedua ada penyerapan bahasa asing. Pengaruh dari bahasa-bahasa daerah tersebut mencakup faktor fonologis, morfologis, dan sintaksis. Yang kedua adalah pengaruh dari bahasa asing, mencakup segi kosakata dan segi struktur. Selain itu, ada nih alasan-alasan kenapa sih bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Alasan yang pertama adalah bahasa Indonesia adalah bahasa lingua franca. Yang kedua, memiliki daerah penyebaran yang sangat luas. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, mempunyai sistem yang sangat sederhana. Yang kelima, bahasa kebudayaannya sangat luas. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh bagian Asia Tenggara. Bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi dengan masyarakat Nusantara. Pengembangan bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI. Perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama, tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen. Yang kedua, tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan Komisi for the Volksculture. Yang ketiga, tahun 1927, Djajah Datuk Kaki menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Yang keempat, di tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kelima, tahun 1972, menetapkan Wawasan Nusantara. Yang keenam, tahun 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Yang ketujuh, tahun 1983, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Yang ke-8, tahun 1988, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Yang ke-9, tahun 1993, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Yang ke-10, tahun 1998, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pendatang-pendatang yang datang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Baiklah, materi yang terakhir adalah materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya memiliki fungsi untuk mempererat hubungan antara suku-suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah dijelaskan dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI berarti memuliakan, menghargai, dan mentaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah-daerah lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI, dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi dan penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, ada tiga, yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Selain bahasa daerah tersebut ada lagi nih bahasa yang saat ini pemakaiannya pesat, seperti bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jerman, dan lain-lain. Adapun kedudukan dari bahasa-bahasa tersebut itu adalah sebagai bahasa asing. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa tersebut tidak dapat memiliki kemampuan atau bersaing dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara.
Atau dengan kata lain nih, bahasa asing itu nggak akan pernah menjadi bahasa nasional atau bahasa negara Indonesia. Begitupun dalam kaitannya dengan bahasa daerah. Bahasa asing ini memiliki fungsinya sendiri, yaitu sebagai alat perhubungan antar bangsa, alat membantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan. Melihat dari sisi fungsi, ketiga bahasa yang berkembang di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa semua bahasa tersebut penting dan bermanfaat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ketika kita berusaha menguasai bahasa asing, kita lupa dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia kita sendiri. Fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua adalah lambang identitas nasional, yang ketiga ada alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita tadi tuh. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya itu akan selalu ada. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga ia serasi dengan kebanggaan kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada bergantung pada unsur-unsur bahasa yang lain. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi tuh kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Nggak perlu dikhawatirin lagi. Kita dapat berpergian dari satu kota ke kota yang lain, satu pelosok ke pelosok yang lain dengan adanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam tulisan maupun lisan, termasuk dalam kegiatan penulisan dokumen dan pidato-pidato kenegaraan. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan tersebut tersebar di daerah-daerah, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Memang ada pengecualian untuk belajar mengajar di kelas-kelas rendah di daerah-daerah, mereka diizinkan untuk memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Fungsi tambahan. Di samping fungsi utama yang sudah dijelaskan tadi, Gorff-Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, yang ketiga fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu, dan sekitarnya. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir via runtut, teratur, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang tadi adalah fungsi tambahan dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah tugas UAS Bahasa Indonesia saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.